Saya dan Rifanto, selamat datang dalam materi Cyber Law episode Lex Informatika. Kita tidak pernah sadar bahwa sehari-hari kita menggunakan HP, handphone, atau dawai yang di dalamnya adalah sebetulnya suatu komputer, the smallest CPU, dan di dalamnya juga ada RAM, ada ROM. Kenapa? Karena setiap handphone kita masih menggunakan SIM card. Dan sebab itu, kita juga harus paham bahwa apapun yang akan kita sampaikan, kita tulis, sebaiknya dimuat dalam suatu referensi-referensi seperti yang saya tampilkan di sini, dan juga beberapa hal yang bisa digunakan untuk lebih memahami pemanfaatan teknologi informasi dan juga perkembangan pemanfaatannya. Semua orang bilang revolusi industri 4.0. Apa dampaknya? Kenapa harus ada? Dalam buku yang ditulis tahun 1996 oleh Profesor Hamish McRae dari Harvard University, Hamish sudah bisa meramalkan pada tahun 2020, itu tahun ini, Information Society where knowledge is the king and information revolution. Dalam beberapa kejadian-kejadian, terutama musibah kali ini yaitu COVID-19 dan Corona, terlihat benar bahwa tanpa adanya informasi, tanpa adanya kekuatan dari teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia, kita tidak pernah tahu bagaimana wabah ini menyebar, bagaimana mengantisipasinya, dan tentunya hal-hal yang kita gunakan untuk memeranginya adalah informasi. Dan disinilah apa yang ditulis Hamish McRae di tahun 1996 menjadi kenyataan. Pada hari ini, ada aturan atau ada new rules yang sangat baru. Anything can be connected, will be connected. Apalagi dengan suasana work from home, study from home, semua terkoneksi dengan sangat luar biasa dengan apa yang disebut jaringan internet, jaringan aplikasi yang tidak pernah tidak ada di dalam handphone kita, laptop kita, tablet yang mengkoneksikan hampir seluruh dunia. Kita tahu informasi-informasi dari seluruh dunia, kita tahu informasi yang apa yang ingin disampaikan, dan pada saat kondisi yang seperti ini, kita bisa mengakses film yang mungkin biasanya kita nonton di bioskop, tapi karena adanya COVID-19, kita tidak lagi ke bioskop dan kita menonton di layar. Kalau tidak terkoneksi, lalu pakai apa? Presiden Jokowi sendiri berkeyakinan bahwa sumber daya manusia itu tidak terbatas. Sebagai contoh ya, seperti Thanos dengan kekuatan 5 stones, bisa mengatur waktu, mengatur jarak, mengatur hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Itulah teknologi informasi. Ini adalah ilustrasi bagaimana perkembangan revolusi industri semenjak abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, dan pada hari ini, di mana sudah begitu luar biasa penggunaan teknologi di dalam interaksi manusia, khususnya kalau di dalam industri 4.0 nantinya. Tanpa kita sadari, hari ini kita sudah menggunakan Internet of Things, kita sudah menggunakan cloud technology, utamanya terkaitan penyimpanan data, baik itu data yang ada di handphone kita sendiri, di korporasi, atau di pemerintahan, dan yang sudah sangat luar biasa pemanfaatannya adalah big data. Salah satu yang menjadi tokoh dan juga yang menyampaikan pertama kali terminologi terkait dengan revolusi industri keempat atau
the Fourth Industrial Revolution atau Revolution Industry 4.0 adalah Profesor Klaus Schwab. Beliau adalah founder dan executive chairman dari World Economic Forum. Beliau mengatakan, let us together shape a future that works for all by putting people first, empowering them, and constantly reminding ourselves that all these new technologies are the first and foremost tools made by people for people. Jadi di sini kita bisa lebih memahami bahwa teknologi itu akan bergerak terus. Tapi ingat, seperti yang dikatakan oleh George and Mendel dalam artikelnya The History Lessons for a General Theory of Law and Technology pada tahun 2007, bahwa perkembangan teknologi itu akan sangat luar biasa, tidak mungkin menimbulkan suatu bahaya, artinya there is not always risk-free. Dan dikatakan oleh beliau, risiko-risiko yang muncul itu akan direspon oleh sistem hukum, bukan teknologinya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, mengapa cyber law menjadi penting? Di sini saya menggunakan pendekatan teori hukum konvergensi, di mana pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan atau convergence, variabel-variabel teknologikal, sosial, ekonomikal, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat dalam industri 4.0, baik dalam tataran nasional, regional, maupun internasional atau global. Itulah yang menjadi dasar kenapa cyber law berkembang dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, karena memang tidak ada pilihan untuk teknologi yang berkembang terus direspon oleh hukum, atau tepatnya sistem hukum. Nah, sebab itu saya mengenalkan konsep cyber law 4.0. Kalau selama ini hanya dikenal cyber law saja, di sini saya mencoba memberikan pemahaman untuk kita semua bahwa cyber law sudah mencapai evolusi 4.0. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana evolusi manusia yang tadinya hanya memanfaatkan teknologi di luar tubuhnya, kemudian embedded di dalam tubuhnya, dan mungkin menjadi bagian dalam tubuhnya, dan bisa jadi pada suatu saat tidak bisa lagi dipisahkan antara manusia dengan teknologinya itu sendiri. Kalau yang percaya pada teori evolusi, maka kita dulu adalah Homo erectus, semua yang berdiri tegak adalah manusia, kemudian bergeser menjadi orang yang berpikir, manusia yang berpikir, atau Homo sapiens. Kemudian hari ini Homo informaticus. Apapun kita ingin mencari apa yang dikaitkan dengan informasi, karena dibilangnya Homo informaticus, bangun tidur langsung cek status. Kemudian bergeser begitu adanya aplikasi, the application revolution, maka kita menjadi Homo informaticus medsosensis. Apapun kita akan mengecek di medsos berbasis aplikasi. Selalu ingin mengupdate IG story, mengupdate status di dalam WhatsApp, mengganti profil atau apapun yang terkait dengan interaksi aplikasi. Dan akhirnya seiring dengan evolusi manusia individunya, maka masyarakatnya juga berevolusi dari yang nomaden, kemudian menetap menjadi agraris, industrialis, masyarakat informasi, akhirnya ya kesetaraannya dengan Homo informaticus, dan kemudian masyarakat digital. Dan apabila kita memahami apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemikir zaman Romawi saat itu, yaitu Cicero, bahwa obi societas ibius, maka apabila ada suatu masyarakat, maka di situ akan ada hukum. Maka disinilah kita akan melihat mana cyber law dan mana information law. Di sini ada beberapa pembagian untuk memudahkan kita melakukan kategorisasi saja, yaitu apabila kita bicara teknologi, maka level of legislasinya adalah undang-undang telekomunikasi, undang-undang penyiaran, undang-undang ITE. Kemudian kalau kita bicara information law, kita bicara informasinya, yaitu konten dan konteksnya.
di mana di situ ada undang-undang ekonomi kreatif, ada undang-undang HAM, undang-undang KIP, pelayanan publik, kesehatan, perbankan, kearsipan, informasi geospasial, undang-undang hak cipta tentunya, undang-undang paten, merek, praktek kedokteran, undang-undang pornografi, termasuk undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang pasar modal. Di dalam buku saya yang terbaru, saya memperkenalkan konsepsi Cyber Law 4.0, di mana Cyber Law 1.0 itu sebagai Lex Informatika. Kemudian dia bertransformasi menjadi Cyber Law 2.0, yaitu Lex Internetika. Kemudian dia berkonvergensi lagi menjadi Cyber Law 3.0, ya, yaitu Lex Digital Informatika, yang kemudian evolusi terakhirnya adalah Cyber Law 4.0, yaitu Lex Cryptographica. Kita akan bahas satu persatu, namun dalam episode ini lebih kepada pemahaman tentang Lex Informatika. Istilah ini dimulai oleh seorang sosok pemikir, yaitu Joel Reindenberg, di dalam Texas Law Review di tahun 1998. Judulnya juga sangat seksi di sini, yaitu Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology, di mana beliau menyampaikan beberapa hal tentang karakter-karakter dari Lex Informatica. Katakan bahwa yang pertama, first, technological rules do not rely on national borders. Inilah yang selalu dikatakan borderless, tidak ada batasan-batasan lagi yang bersifat mengurangi kemampuan diterapkannya yurisdiksi nasional, sehingga dikenal nanti suatu saat nanti ada yang disebut ekstrateritorial dalam pengertian teknologi, yaitu virtual jurisdiction atau jurisdiksi virtual. Sehingga pendekatan-pendekatan pengaturan teknologi tidak lagi bisa mendasarkan hanya semata kepada ketentuan yang sifatnya yurisdiksi nasional. Karena apa? Karena tidak ada lagi batasan nasional atau wilayah penerapan yurisdiksi. Kedua, second, Lex Informatica allows easy customization of rules. Jadi dia memberikan suatu, katakanlah, kekenyalan, artinya dia bisa beradaptasi, bisa di-customize sesuai dengan bagaimana mekanisme teknologi itu sendiri. Di saat teknologi itu hanya melewati pipa dan kabel, dikenallah hukum telekomunikasi. Karena hukum telekomunikasi pendekatannya adalah pendekatan infrastruktur, belum kepada konten. Begitu kita masuk ke dalam apa yang disebut penyiaran, di mana mulai masuk konten di situ, maka muncullah rezim hukum penyiaran. Begitu dia masuk internet, menjadi jaringan, customize lagi dengan mekanisme teknologi yang berubah, muncullah Undang-Undang ITE, karena akan terkait dengan konten dan konteks di dalam standarisasi pemanfaatan teknologi informasi lewat internet. Dan yang ketiga, disebutkan bahwa technological rules may also benefit from built-in self-enforcement. Artinya apa di sini? Bahwa tidak lagi penerapan hukum itu semata-mata menjadi kewajiban sepenuhnya dari negara atau pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Tapi bisa juga di dalam masyarakatnya itu sendiri, di mana masyarakat itu sendiri adalah suatu masyarakat yang bersifat virtual. Misalkan apa yang dilakukan oleh Facebook, Instagram, atau juga Google yang akan melakukan internal filterisasi, melakukan internal censorship untuk men-take down konten-konten yang sensitif atau konten-konten yang bertentangan dengan suatu prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, seperti pornografi anak, seperti hal terkait terorisme, itu bisa dikatakan sebagai
benefit built-in self-enforcement and compliance monitoring capability. Jadi nggak mungkin suatu pemerintah, suatu negara sanggup untuk melakukan pengawasan terhadap pematuhan hukum secara masif dan eskalatif. Tidak lagi kita berpaku kepada proses penegakan hukum yang sifatnya itu melakukan pemantauan yang bersifat menggunakan orang, manusia, sistem yang pastinya kalau negara atau pemerintah memiliki keterbatasan. Nah, itulah ketiga hal yang menjadi keuntungan atau kemanfaatan tepatnya dari Lex Informatika. Tentunya ada implikasinya. Di sini dikatakan bahwa technological configuration allows security reps to place firmly around information whatever it travel on network. Jadi ada pengaruh dari suatu jaringan, bagaimana jaringan, artinya jaringan dari teknologinya itu sendiri. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa untuk memastikan pemanfaatan informasi itu betul-betul dari pihak yang diizinkan, permitted uses. Nah, lalu apa kaitannya antara Lex Informatika dengan legal rules atau katakanlah ketentuan atau peraturan perundang-undangan atau norma? Di sini beliau menyampaikan suatu pemahaman bahwa Lex Informatika di sini may concern law ability to deal with the problem. Di mana contohnya katakanlah dalam arsitektur internet atau juga World Wide Web, infrastruktur yang membuat suatu hal bagaimana berkomunikasi itu tidak lagi kepada territorial authority, tapi kita melihat juga social policy choice unilaterally, artinya secara global ada pilihan-pilihan yang sifatnya mengadres social policy. Dan di sini dikatakan Lex Informatika may also substitute for law when technical rules are better able to resolve policy issues. Policy issues itu adalah bagian daripada suatu hal yang permasalahan-permasalahan sering muncul apabila suatu peraturan atau undang-undang belum mampu mengatur secara konkret sebagai suatu realita faktual legal, maka policy issues ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Contohnya, pada saat transportasi online mulai diinisiasi bentuk model industrinya di tahun 2015 menjelang 2016, itu kan sifatnya belum ada ketentuan atau undang-undang yang mengatur tentang transportasi online atau yang dikenal dengan ojol, ya. Nah, dalam pendekatan ini tentu kita akan melihat bagaimana Lex Informatika itu bicara technological rules-nya untuk menyelesaikan permasalahan privasinya lah, perlindungan konsumennya, kemudian bagaimana ketaatan mereka dalam memberikan informasi yang bersifat privat, ya. Dan di situ Lex Informatika masuk. Makanya pada saat itu Kementerian Kominfo tidak memposisikan terlebih dahulu membuat atau menyusun regulasi, tapi bagaimana to resolve policy issues tersebut dengan bersifat memfasilitasi ekosistemnya, kemudian juga industrinya, dan pada akhirnya mengakselerasi sehingga 5 tahun kemudian hari ini kita betul-betul dalam kondisi prihatin dengan adanya COVID-19. Luar biasa kontribusi dari teman-teman ojol yang tetap membuat kehidupan kita bisa lebih terasa normal walaupun kita berada di rumah masing-masing, kalaupun berpergian juga dengan kondisi yang terbatas. Makanya di sini bagaimana kita bisa melihat hubungan yang nyata antara Lex Informatika dengan legislasi atau regulasi.
Secara definisi, Lex Informatica dikatakan adalah existing complex source of information policy rules on global networks, dan Lex Informatica adalah suatu instrumen yang sangat bermanfaat untuk memformulasi secara lebih awal ya, untuk bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang sangat unik atau tidak bisa ditebak sebelumnya, dalam pengertian kondisi-kondisi seperti pada saat contoh yang tadi saya sampaikan, ojek online. Itu kan kita tidak pernah bisa menerka apa yang sedang kita hadapi, apa dampaknya, kenapa munculnya ekosistemnya, dan bagaimana membentuk industrinya sehingga memberikan kemanfaatan tidak saja buat masyarakat tapi juga industri maupun negara. Nah, oleh sebab itu dalam konsepsinya Lex Informatica didefinisikan sebagai suatu akselerasi regulasi teknologi yang mewujudkan fleksibilitas untuk arus informasi sehingga memaksimalkan kebijakan publik dan sekaligus kemampuan untuk menanamkan regulasi yang tidak dapat diubah dalam arsitektur sistem pada umumnya, sehingga memungkinkan dijaminnya nilai-nilai ketertiban umum. Jadi tujuannya adalah in order, ketertiban umumnya. Bukan dulu keadilannya, bukan dulu kepastian hukumnya, tapi lebih kepada terjaminnya ketertiban umum. Baiklah, episode Lex Informatica yang pertama adalah tentang bagaimana kita memahami keterkaitan kehidupan manusia yang sudah menjadi Homo informaticus, maka masyarakat yang adalah menjadi masyarakat informasi atau masyarakat digital, dan kemudian pendekatannya adalah pendekatan Lex Informatica yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya, yaitu Lex Informatica dengan cyberspace-nya itu seperti apa, cyber society-nya itu apa, dan kenapa pada akhirnya Lex Informatica kemudian berevolusi menjadi Lex Internetica. Karena setelah informasi itu ada sebagai konteks dan konten, dia masuk ke dalam satu network teknologi yang dinamakan internet, yang sehari-hari kita gunakan, bahkan mulai tidak sadar apalagi itu internet. Kita selalu melihatnya sebagai bentuk paket data. Kita membahasakan seperti itu, Wi-Fi. Nah, itu akan kita bahas. Stay safe, stay healthy. Saya Dan Rifanto, sampai jumpa kembali.